Indonesia sedang menghadapi wabah virus corona. Pandemi yang sedang terjadi menuntut kita untuk mampu beradaptasi dengan keadaan, di mana kita menghadapi musuh tak terlihat yang kapan saja dapat menyerang kita tanpa kita ketahui. Hal itu pula lah yang pernah dialami masyarakat pribumi ketika wabah kolera melanda Indonesia pada 1819 silam. Tentu akan ada banyak pertanyaan terkait peristiwa tersebut. Untuk itu, saya Octavian Gifendale akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai wabah kolera yang melanda Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Menurut buku Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia yang diterbitkan Departemen Kesehatan, penyakit kolera mulai dikenal pada 1821. Daerah yang pertama terindikasi penyakit kolera adalah daerah di sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Batavia, Semarang, hingga Surabaya. Keterbatasan pengetahuan terkait penguasaan penyakit dan cara terbaik menanganinya membuat kolera semakin sulit dibendung di daerah itu. Tak hanya berjangkit di permukiman pribumi, kolera juga berjangkit di permukiman orang Eropa yang sebenarnya kondisinya jauh lebih baik. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, dan sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Lalu, bagaimana gejala yang timbul pada pasien yang terjangkit kolera? Gejala utama kolera adalah diare. Diare yang terjadi akibat kolera dapat dikenali dari tinja penderita yang cair dan berwarna pucat keputihan seperti susu atau air cucian beras. Gejala lainnya yaitu mual, muntah, dan juga kram perut. Lantas, bagaimana Belanda menangani wabah kolera yang terjadi saat itu? Menurut sejarawan Patrick Beck, dengan pemahaman yang lebih memadai, pemerintah kolonial pada akhirnya berhasil menekan laju penyebaran kolera pada sekitar tahun 1910. Beberapa upaya penanganan yang dilakukan Belanda yaitu: yang pertama, melakukan desinfeksi di daerah-daerah yang rawan terjangkit kolera. Yang kedua yaitu menyiapkan bangsal khusus di rumah sakit untuk merawat pasien kolera agar tidak menular ke pasien lain. Yang ketiga yaitu membentuk Jawatan Intelijen Kolera pada 1909. Tujuannya itu untuk melakukan belusukan dan memantau keadaan dari kampung ke kampung. Yang keempat, meningkatkan sosialisasi penyuluhan kesehatan dan meningkatkan inovasi pengobatan. Yang kelima yaitu melakukan vaksinasi massal. Atas gagasan dari A. Hanicilan, Direktur Institut Pasteur Bandung, vaksinasi dilakukan. Vaksin massal berlangsung di Batavia serentak pada Agustus 1910 hingga Januari 1911. Vaksinasi ini merupakan langkah terobosan kedua pemerintah kolonial setelah pembentukan tim intelijen wabah kolera. Butuh waktu yang lama hingga akhirnya wabah kolera mampu ditangani. Meskipun tidak dapat memberantas sepenuhnya, namun upaya-upaya yang dilakukan mampu menekan jumlah korban kolera. Demikian penjelasan dari saya terkait materi yang saya bawakan ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Sekian dan terima kasih.